Saudara lihat, sapi itu lebih sehat dari kita. Burung-burung itu lebih sehat dari kita. Ayo, winter pun mereka ada nggak? Ada. Nggak punya heater, nggak punya selimut. Bayangkan, hidup. Dan tiap pagi masih berkicau. Badai salju seperti yang minggu-minggu lalu saudara alami di Philadelphia ini. Burung tetap nyanyi. Karena nggak ada burung ngomel. Kalau ada burung ngomel itu burung mahal sekali itu harganya. Padahal mereka tahu hari ini belum tentu ada makan. Kalau badai begitu, yang mau kerja aja nggak bisa. Apalagi burung mau dapat dari mana? Tapi mereka berkicau terbang sana terbang sini. Maka itu nggak salah kalau Tuhan Yesus berkata belajar dari burung-burung itu. Jadi roh kita harus memerintah tubuh kita. Karena kita dua pribadi. Manusia fisik dan manusia roh. Biarlah manusia roh kita dari hari ke hari diperbarui. Karena manusia roh kita nggak pernah bisa jadi tua. Catat. Manusia fisik kita bisa tua, tapi manusia roh kita tidak. Dari hari ke hari diperbarui. Hebat sekali. Saudara, tidak ada hamba Tuhan sehebat Paulus. Itu punya daftar, bukan daftar kekayaan, bukan daftar pengalaman pelayanan, tidak, tapi daftar penderitaan. Mari kita buka 2 Korintus 11. Supaya kita tahu bagaimana dia hebat sekali. 2 Korintus pasal yang ke-11. Mulai ayat yang ke-22. Jika dia membela diri bukan untuk dibela, tapi menyatakan kebenaran. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Jadi dia ngomong pada orang-orang Korintus yang sombong-sombong itu. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Sebab aku lebih lagi melayani. Nah itu kok bicara pelayanan. Ayat 23 sudah dapat? Aku lebih banyak bagaimana? Berjerih lelah. Lebih sering tinggal di hotel, begitu? Enggak, di penjara. Bangga dia cerita, lebih sering dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali disesak orang Yahudi. Setiap kali sesaan pukulannya itu selalu 39 kali 40 kurang 1. Jadi kali 39 kali 5 itu berapa banyak cambuknya itu. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Yang itu tadi. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara palsu. Bayangkan, saudara. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa karena terpaksa ini, saudara. Kedinginan dan tanpa pakaian. Terus dia masih ngomong gini. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Wow. Masih berapa banyak lagi penderitaan? Tanyaan, apa Paulus berdosa sampai ngalami itu? Jawab, berdosa tidak? Tidak. Apa Tuhan meninggalkan dia? Enggak. Lalu kenapa? Nah, ini rahasianya. Mengapa dia bisa bertahan? Karena dia punya fellowship, punya persekutuan dengan Yesus Tuhan. Seperti suami istri tadi. Akrab. Dan mendapat kekuatan yang luar biasa dalam persekutuan. Jadi begini, saudara. Doa-doa kita tidak harus dengan sikap tubuh. Karena yang berseroh dengan Yesus itu roh kita. Kan fisik kita. Sehingga kalau suatu saat dengan terpaksa karena sesuatu alasan. Saudara nggak punya waktu untuk duduk diam berdoa. Karena sibuk. Jangan pernah tertuduh. Saudara berdosa, nggak ada waktu berdoa. Tidak. Kenapa?
Sebab yang bersekutu itu roh kita, bukan fisik kita. Ini bedanya Kristen dengan agama-agama yang lain. Jelas sekarang bedanya? Di mana tadi? Kalau agama yang lain, ritualnya yang dilihat orang. Fisiknya, gerak tubuhnya, dan semuanya itu. Tapi kalau kita tidak. Maka itu ketika Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi, kenapa kamu doanya di perempatan-perempatan jalan? Pakai jubah-jubah agama yang hebat. Bukan itu. Nah, tambahan lagi. Masih malas berdoa. Memang kurang ajar dan gitu aja. Loh, betul tidak? Sudah nggak perlu banyak kata-kata. Nggak diminta waktu berjam-jam sehari, tidak kalau terpaksa. Karena yang bersekutu itu roh kita. Masih alasan lagi, kan keterlaluan itu. Loh, betul tidak? Terlalu sekali. Karena kerinduan ini yang sangat dalam, yang sangat besar dari Bapa di surga. Ingatlah kisah 1 Korintus 1:9 tadi. Dia yang memanggil kita. Bukan manggil sibuk pelayanan. Tapi dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus Kristus Tuhan. Ayo hari ini. Maka itu hanya ada satu penghalang. Bukan dua, bukan tiga. Satu penghalang. Kita lihat Yesaya ini bagian terakhir. Yesaya pasal 59. Hanya ada satu penghalang yang membuat kita pisah dengan Yesus Tuhan kita dan Bapa kita di surga. Bukan dua, bukan tiga. Satu. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah apa? Baca, ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Dosamu. Jadi hanya satu yang menghalangi, bukan tempat, bukan pakaian, bukan jam. Betul tidak? Kalau semua agama, tempat itu penting. Maka kok sembahyang harus ada tempat khusus. Pakaiannya harus khusus. Pakai ritual khusus. Kalau dengan Bapa kita tidak. Itu saya ulangi, yang menghalangi dia bertemu kita dan kita ketemu dia bukan tempat, tapi kejahatan dan dosa kita. Dan kejahatan dan dosa yang paling gampang mengganggu kita dengan dia kecil, itu sakit hati. Betul? Karena dalam Matius 6 ayat 14-15 Yesus berkata, kalau kamu mengampuni saudaramu, maka Bapamu mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu tidak mengampuni. Ini penghalang kita. Maka itu kalau ada di antara saudara masih punya koleksi musuh, bertobat hari ini. Oh iya, ada orang hobinya koleksi musuh. Bayangkan, mama mertua sudah mati 16 tahun yang lalu. Masih disimpan daftarnya. Waktu aku lahirkan anak pertama, dia pernah ngomong ini. Yang ketiga, awas yang punya koleksi musuh bertobat hari ini. Tetangga yang sudah puluhan kali saudara pindah. Sebelum ke villa pernah di LA, sebelum LA pernah di mana dulu. Waktu di Indonesia sudah pindah 16 kali sebelum ke Jakarta. Misalnya pernah di Malang, sebelum Malang pernah ke Purwosari, pernah ke Surabaya, pernah pindah-pindah. Musuhnya masih diingat yang dulu. Awas. Maka itu kalau saudara berkata, aku sih gak benci. Benar Pastor Ming, aku gak benci Pastor Ming. Tapi aku malas ketemu. Goblok rek kon, doai ku. Saudara bilang gak benci tapi malas ketemu itu sama. Awasnya. Ini penghalang. Maka itu kalau saudara kita tidak beres. Udahlah, mau doa berjam-jam